seperti tadi yang Bapak Andreas bilang, sebagai seorang leader, ada pertanyaan yang harus selalu kita tanyakan. Will I follow me? Maukah saya mengikuti seseorang seperti saya bila saya menjadi pemimpin saya? Ribet ya Bu ya? Ribet ya Pak ya? Cuman basically semua hal harus selalu kita tanyakan kepada diri saya, diri kita sebagai seorang leader. Ada 5 prinsip yang harus dimiliki oleh seorang leader supaya kita berhasil menjadi seorang leader yang luar biasa dan pantas diikuti. Prinsip yang pertama, sebagai seorang leader kita harus selalu membagikan apa yang kita inginkan, apa yang kita impikan, beritahu semua orang. Kenapa? Karena memang tugas kita sebagai seorang leader adalah mencari orang-orang, mencari teman-teman yang juga memiliki impian yang sama. Itu foto terkait. Karena dengan mereka lah kita akan bekerja. Percuma ya kalau kita misalkan anggap aja deh jadi sopir angkot, saya mau ke pasar, saya mau ke Gandul, ada yang tahu Gandul nggak ya? Saya mau Gandul, kita maunya ke Blok M, nggak akan mau ikut, betul nggak? Begitu juga sebagai seorang leader. Saat ini, sekarang ini, impian saya yang terdekat dan terbesar dan yang paling saya impikan adalah pengen banget punya mobil Honda, CR-V, dan gratis. Ada juga yang impiannya sama dengan saya. Senang banget saya semuanya impiannya ternyata sama untuk kita semua berikan big applause. Ternyata impian kita sama. Saya, Anda di ruangan ini memiliki impian yang sama. Ada yang seperti saya karena memang belum dapet tuh mobil CR-V-nya, pengen banget sampai ke bawah-bawah mimpi. Dengan Anda lah kita akan bekerja sama dengan orang-orang seperti Anda lah ya. Kita lihat di jaringan kita ya, orang-orang yang akan kita ajak bekerja. Karena begitu mereka tahu impian kita sama, akan jauh lebih mudah untuk kita bekerja sama. Saya mau tanya dulu deh, mumpung presentasinya kosong apa ya? Kosong ini adalah kita tanya lagi dulu. Kalau saya bilang, will I follow me? Kita semua yang ada di ruangan ini berdiri dan bilang, yes, saya memang seorang leader yang harus diikuti. Siap? Sudah ada yang tadi membagikan impiannya sama jaringannya? Oke, siap-siap ya. Will I follow me? Yes! Masih banyak yang belum berdiri, artinya masih ragu-ragu. Sudah punya belum gitu ya? Sudah bagi belum impiannya? Sekali lagi, will I follow me? Yes! Sama. Tos dulu kita, tapi saya nggak bisa tos ke 600 orang ya. Yang kedua, yang harus dimiliki oleh seorang leader adalah bagaimana kita sebagai seorang leader memberikan, kalau saya bilang gini, kalau kita memberi petunjuk tanpa menunjuk, yang harus kita lakukan adalah bergandengan tangan dan melakukan bersama-sama. Bagaimana kita menjadi seorang leader yang bahasa Sundanya nih ya, hands-on role model, memberikan contoh, mengerjakan apa yang kita katakan dan mengatakan apa yang kita kerjakan. Kita selalu bilang, kalau di Oriflame bisa look great, make money, dan have fun. Kita selalu bilang ke orang-orang di grup kita, hey, kamu kalau di Oriflame bareng dengan saya, kamu bisa loh look great seperti saya. Terus kita ngomongnya dengan pakai daster mungkin ya, belum mandi, ada nggak yang mau percaya? Nggak ada, jangan pergi ya. Gitu. Sama seperti di Oriflame, sebagai seorang leader, apa yang kita pikirkan dengan apa yang kita kerjakan harus selalu sama. Kalau kita bilang, yuk kita prospecting day, terus Mbak, Mas, saya sudah di prospecting day. Mbak, Mas ada di mana? Oh, saya di rumah lagi istirahat. Bukan seorang leader yang pasti diikuti. Ternyata kita masih suka begitu. Yang harus dilakukan adalah beritahukan semua yang kita tahu, beritahukan semua keuntungan yang ada di Oriflame, tapi pastikan kita juga melakukan hal yang sama. Semua sudah melakukan hal ini? Ragu-ragu. Dan lagi pertanyaannya, will I
Oke. Prinsip ketiga yang harus dimiliki oleh seorang leader, adik-adik, adalah bagaimana kita harus bisa menjadi pusat kekuatan energi positif. Bagaimana kita bisa menjadi pusat energi positif seperti yang tadi kita dengar dari Pak Krisna, dari kemarin juga Pak Markus, manusia itu kebalikannya magnet. Kalau magnet, positif sama negatif. Kalau manusia, positif dengan positif dan negatif dengan negatif. Mungkin bahkan saya sendiri kadang-kala suka mengeluh. Aduh, kenapa ya dengan saya yang ini kerjanya beda terus? Kenapa ya yang ini negatif terus? Ternyata yang harus kita lakukan adalah balik lagi ke diri kita sebagai seorang leader. Sudahkah kita positif? Sudahkah energi positif itu kita tularkan kepada orang-orang di jaringan kita? Bisa saja mereka menjadi negatif karena merasa kita belum memberikan kekuatan yang luar biasa yang membuat mereka, iya, saya juga harus positif seperti leader saya. Saya mau kasih lihat gambar yang lucu banget. Apa yang Anda lihat di gambar ini? Ada yang lihat nenek-nenek? Ada yang lihat nenek-nenek? Mana yang lihat nenek-nenek? Sebagian. Yang lihat cewek misterius menoleh ke belakang? Lebih banyak yang melihat cewek muda, cantik, tapi misterius, ya? Begitulah bagaimana kita menyikapi sebuah masalah. Kita harus bisa merubah sudut pandang kita. Tadi selamat buat yang jawabnya cewek cantik, itu berarti Anda sudah berpikiran positif. Tepuk tangan untuk diri Anda yang sudah berhasil menerapkan ilmunya Pak Krisna ya, jadi orang yang positif. Yang tadi lihat nenek-nenek, nah hati-hati, yang ada di pikirannya juga mungkin nenek-nenek ya. Mungkin kita positif ya, harus sebagai yang positif, kusnuzon, baik sangka. Mungkin neneknya merindukannya, jadi dia juga rindu sama neneknya. Yang harus kita lakukan juga sebagai seorang leader, bila menyikapi setiap masalah, supaya kita selalu bisa menularkan energi positif adalah selalu berpikir pada penyelesaian. Setiap orang, setiap hari, setiap saat, mungkin kita selalu memiliki masalah. Tapi ada yang sibuk, aduh masalah, injek-injek lantai, garuk-garuk aspal gitu ya. Tapi ada orang lain yang, oke, saya punya masalah, yang akan saya cari adalah solusinya. Paling gampang, di Oriflame mungkin kita pernah mengalami yang namanya strateginya telat nyampe. Sebagai seorang leader yang positif, yang harus kita lakukan bukan garuk-garuk aspal ya, bukan marah-marah dan lain sebagainya. Oke, strategi saya tidak sampai, mari saya cek dulu apakah alamat dolen saya dengan yang terdaftar dengan dolen yang sudah sama. Oke, ternyata sama. Bagaimana kalau saya telepon lagi dolen saya, apakah pada saat kurir datang ada orang atau tidak ada orang? Hal-hal seperti itu jauh lebih berguna daripada aduh kenapa sih 1 jam Anda ngomel, 1 jam juga waktu Anda akan terbuang dan waktu tidak akan pernah kembali. Hadapi semuanya, kerjakan semuanya dengan senyum. Senyum menurut saya adalah jimat yang luar biasa pada saat punya masalah. Ada nggak yang pernah coba marah-marah sambil senyum? Susah ya. Jadi ini nggak akan balas. Begitu juga kita sebagai leader Oriflame harus selalu tersenyum, harus selalu great, harus selalu have fun. Nggak cuma, jangan dijadikan itu sebagai slogan semata. Lakukan itu sebagai budaya kita sebagai seorang leader. Kita selalu have fun, selalu look great, apapun yang terjadi. Semua yang di sini sudah punya prinsip yang ketiga? Mulai follow me? Yes! Oke, semuanya ada yang untuk, nggak apa-apa. Belum semua soalnya. Kalau sudah semua, semuanya harus berdiri. Prinsip yang keempat, sebagai seorang leader kita harus selalu embrace change. Bagaimana kita
menyikapi setiap hal, apa saja, perubahan apa saja dengan antusias, dengan positif, dengan semangat. Seperti tadi Pak Krisna bilang, semuanya bisa, harus bisa. Perubahan, oke, gampang. Ini adalah mobil cita-citanya anak saya sebenarnya. Saya juga nggak ngerti sampai dia cerita. Ini adalah mobil tercepat di dunia saat ini. Mobil ini mobil Bugatti Veyron, berubah kecepatan dari 0 sampai dengan 100 km per jam hanya dengan 2,4 detik. Kebayang ya, 0 kemudian berlari dengan cepat 100 km per jam hanya dengan 2,4 detik. Perubahan, embrace change, jadi akan sia-sia kalau kita melakukannya telat. Seneng, oh ya, Oriflame sekarang bisa online order, bisa order dari mana saja, kapan saja. Tapi kita tidak fast response. Hingga teman-teman, kita sebagai seorang leader sudah punya downline, sudah punya pengikut. Pada saat kita memiliki pengikut, artinya apa yang kita lakukan, apa yang terjadi dengan kita, juga terjadi dengan downline kita. Kita telat, downline kita juga telat. Kita ketinggalan, semua orang di jaringan kita juga akan ikut ketinggalan. Nah, ada yang mau iPad versi 00? Itu iPad jadul ya, iPad versi jadul. Orang-orang dulu pegangnya begini, kemudian yang sekarang pegangannya yang seperti itu. Perubahan itu penting, cepat iya, positif iya. Pastikan juga perubahan yang kita lakukan dan kita alami selalu berubah ke arah yang lebih baik. Kemarin-kemarin mungkin bahkan program ada 75 BP, sekarang 100 BP. Itu selalu ke arah yang lebih baik untuk kita bila kita berhasil melihat dari sudut pandang yang positif. Kalau ternyata nanti berubah lagi, bahkan program 1 jadi 150 BP mungkin, kita sebagai seorang leader Oriflame harus tegas, ya, enggak apa-apa, ya, saya bisa. Karena apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, seperti itulah dengan kita, orang-orang di jaringan kita akan ikut, akan melakukan hal yang sama. Sudah punya 4 prinsip, semuanya punya di sini? Ragu-ragu, langsung gini. Semua harus punya, karena kita semua di sini adalah leader Oriflame yang luar biasa. Will you follow me? Yes! Prinsip yang terakhir yang harus dimiliki oleh seorang leader adalah bagaimana kita harus selalu drive to win, harus selalu jadi pemenang. Jangan pikirkan sesuatu yang namanya gagal, kalah, tidak sukses dan lain sebagainya. Gak usah kenalan, teman-teman. Gak usah kenalan dengan yang namanya kata-kata negatif. Sukses atau sukses, berhasil atau berhasil, nomor 1 atau nomor 1. Begitu juga dengan kita akan berpikir terhadap apa yang mereka kerjakan. Jangan berikan opsi terhadap diri kita sendiri. Opsi itu memang kita yang punya, tapi jangan kasih, gak usah kenalan. Berhasil atau sukses atau nomor 1 atau? Terima kasih. Karena hidup kita adalah nomor 1. Kita yang paling berhak dan paling berkompeten untuk menentukan mau jadi apa, mau punya apa, keluarga kita mau yang seperti apa. Kita punya keluarga, kita punya downline. Mereka lah yang harus selalu membuat kita semua sebagai leader di Oriflame berpikiran bahwa iya, saya harus selalu nomor 1. Karena bila saya jadi nomor 1, semua orang di grup saya, keluarga saya juga akan jadi ikut nomor 1. Itu tadi semua prinsip yang harus dimiliki sebagai seorang leader. Saya yakin kita semua bisa mengambil manfaat dari sini dan punya semua prinsip ini.